Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Riki Rudiat, mahasiswa tingkat 4A, NIRM 0411170925. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai bisnis plan, merupakan bisnis plan pengembangan dari kelompok tani Jamur Mandiri Jaya yang terletak di Jalan Lebak Jati, Rancakalong nomor 21, Pasir Biru, Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Beranjak pada latar belakang dalam pembuatan bisnis plan ini, yang pertama, mengingat bahwasannya Indonesia peminat jamur tiram ini sangat banyak sehingga peluang pasar terbuka. Selain dari itu, produksi jamur tiram di Indonesia ini masih tergolong belum maksimal dalam budidayanya. Yang kedua adalah bahwasannya jamur tiram ini memiliki banyak manfaat sehingga sangat berpeluang untuk dikembangkan. Alasan selanjutnya yang melatar belakangnya adalah sudah berjalannya usaha budidaya jamur tiram ini sejak tahun 2018, sehingga perlu dikembangkan untuk meningkatkan penghasilan. Kemudian yang terakhir latar belakangnya adalah kebutuhan pasar jamur segar 200 kg per hari yang belum terpenuhi di Kecamatan Rancakalong ini. Kemudian semakin banyaknya yang tertarik pada budidaya jamur tiram sehingga membutuhkan banyak log jamur atau bibit jamur yang harus disediakan. Untuk memperkuat dasar dari pengembangan kelompok jamur tiram ini, maka diperlukan suatu pisau analisis, sehingga pisau analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT yang dihasilkan berupa kekuatan 1,85, peluang 2,13, kelemahan 1,75, dan ancaman 1,1. Sehingga strategi yang paling tepat untuk pengembangan ini yaitu strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk memaksimalkan peluang dengan nilai skor 3,98. Adapun strategi dari SO ini berupa optimalisasi lahan, tenaga kerja, bahan baku. Kemudian jamur tiram ini harus dipadukan dengan teknologi agar kualitasnya dapat meningkat. Yang ketiga, peningkatan teknik budidaya, yaitu penyediaan sarana prasarana yang memungkinkan produksi dapat cepat sehingga industri pengolahan hasil juga dapat dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan deregulasi yang digulirkan pemerintah dengan pembentukan mitra kerjasama antara dinas terkait. Selanjutnya aspek pasar, di mana aspek pasar ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu perkembangan pasar. Perkembangan pasar di Kecamatan Rancakalong ini sudah diutarakan dalam latar belakang bahwasannya memerlukan 200 kg jamur segar per hari. Sehingga untuk menutup dari jumlah tersebut, budidaya backlog itu harus mencapai 5.000 backlog. Seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai pangsa pasar. Pangsa pasar dalam perkembangan ini, karena tadi sudah adanya peluang dan tengkulak yang sudah bekerja sama dengan kami, maka pangsa pasar kami itu adalah tengkulak yang siap mengambil barang dari kami berupa jamur segar ataupun backlog berupa bibit jamur untuk didistribusikan pada pengusaha lainnya. Kemudian strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu dibagi menjadi 2, bauran pemasaran atau marketing mix, dan yang satu lagi itu segmen, target, dan possession. Sebetulnya sudah dijelaskan dalam pangsa pasar tadi bahwasannya produk-produk yang kami buat ini sudah ada produsennya, namun dikarenakan kemampuan dari kami yang belum bisa memenuhi pasar sehingga perlu dikembangkan. Aspek-aspek lain yang ada dalam bisnis plan saya, yang pertama itu adalah aspek yuridis. Aspek yuridis ini merupakan aspek hukum, bahwasannya kelompok tani kami sudah mendapatkan SK dari kepala desa sehingga sudah mendapatkan pengukuhan dan sudah juga diakui oleh UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan wilayah Rancakalong. Untuk aspek teknis produksi dibagi menjadi 2, yaitu keadaan lokasi dan proses produksi. Untuk keadaan lokasi, aspek sumber daya dari SDM-nya pun sudah berkompeten. Kebetulan yang menjadi pekerja sekaligus owner dari ini kakak saya beserta saya yang memang sudah memiliki kompetensi dalam pembuatan log jamur beserta budidaya jamur tiramnya. Yang kedua itu berupa kegiatan usaha atau lebih pada praktik pengerjaannya. Kami pun sudah melakukan pengerjaan sesuai dengan standar operasional baku yang ada di pemerintah.
karena kami pun menginput beberapa hal yang memang sesuai dengan ketentuan pemerintah, sehingga dalam aspek teknis produksi ini kami sudah menyesuaikan meskipun kami masih dalam proses untuk memproses untuk mendapatkan label-label lainnya. Dalam aspek pengelolaan ini merupakan aspek yang paling minimal yang kami punya, karena untuk aspek pengelolaan ini lebih pada kami hanya memberikan treatment untuk siap dipasarkan saja, tidak membuat pengolahan off-farm, dikarenakan tadi untuk mengisi pasar yang sudah ada pun kami belum memenuhi itu, sehingga fokus kami ini pada pemenuhan dari kebutuhan pasar. Yang terakhir, aspek sosial dan lingkungan. Dalam aspek sosial ini pada skala besar kami sebetulnya bisa membuat lapangan kerja baru dari sisi pembuatan lognya, kemudian pemeliharaannya, sterilisasi, pemasukan bibit terhadap log, dan banyak hal lainnya. Kemudian untuk aspek lingkungan, pada dasarnya budidaya jamur ini memiliki limbah yang sangat minimal sehingga dapat diminimalisir kerusakan terhadap lingkungan. Kami pun berencana setelah budidaya jamur itu atau lognya sudah tidak menghasilkan jamur, bekasnya itu akan kami olah menjadi pupuk, seperti itu. Beranjak pada aspek terakhir, yaitu analisis finansial. Dalam analisis finansial ini, jumlah total biaya yang kami butuhkan itu sebesar Rp11.178.967. Kemudian untuk penerimaan, kurang lebih kami mendapatkan 25 juta per satu kali siklus tanam, yaitu 4 bulan. Kemudian untuk RC ratio atau revenue per cost didapatkan nilai 2,24 sehingga dikatakan layak untuk dijalankan usahanya. Terlihat juga dalam proyeksi arus kas ini bahwasannya modal sendiri yang sudah kami punya yaitu 10 juta, dan rencana dalam pengembangan ini kami akan meminjam 40 juta dan penjualan per tahun 75 juta, penyusutan 5 juta 180.400, sehingga jumlah arus kas masuk itu 130.180.400 rupiah. Kemudian arus kas keluar dengan jumlah 118.394.833 rupiah, sehingga kas akhir kami untuk tahun pertama itu sebesar 11.785.567 rupiah. Kemudian untuk payback periode, ini untuk mengembalikan modal yang sudah didapat, dalam perhitungan didapatkan periode selama 2 tahun 3,1 bulan. Dan ini merupakan pemaparan terakhir berupa analisis NVP, BC, dan IRR dalam usaha pengembangan usaha budidaya jamur tiram. Dalam pengeluaran biaya, revenue, dan hal lain sebagainya sudah jelas terlihat dalam slide ini, sehingga didapatkan hasil berupa indikator gross BC dengan 12%, dengan indikator 1 lebih kecil dibanding usaha kami yaitu 1,5, sehingga dikatakan kriterianya layak. Kemudian untuk net BC-nya lebih dari 1 dengan nilai 2,18 dikatakan layak. Kemudian untuk IRR-nya 48,52% juga lebih besar dibanding 12% sehingga layak. Sehingga dapat disimpulkan usaha budidaya jamur tiram ini layak dijalankan atau go project karena nilai manfaat lebih besar dari biaya atau gross BC dan net BC yang lebih dari angka 1, dan tingkat pengembalian internal IRR lebih besar dari suku bunga atau suku bunga dari bank. Telah sampailah kita di ujung presentasi ini. Terima kasih kepada para dosen pengampu yang telah memberikan banyak ilmu dan dorongan serta bimbingannya dalam penyusunan bisnis plan ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu, terutama orang tua yang telah membantu material dan juga motivasi terhadap saya. Ada sedikit kutipan yang saya ambil di buku Diffusion of Innovation bahwasanya seseorang harus belajar dengan melakukan hal itu. Karena meskipun Anda pikir Anda mengetahuinya, Anda tidak memiliki kepastian sampai Anda mencobanya. Hal ini merupakan motivasi bagi saya bahwasannya tentunya teori hanya akan menjadi teori tanpa praktek. Maka dari itu, setiap ilmu yang kita dapat harus kita praktikkan dan harus bisa membawa manfaat untuk maslahat. Terima kasih. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila mana banyak tutur kata yang menyinggung dan salah kata serta pemaparan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.